Terima kasih. Tuan Cheng, kenapa kamu di sini? Aku ada rapat di sini. Tanganmu. Tidak apa-apa. Masalah lama, setiap musim dingin selalu begini. Pakai salep beku juga tidak membantu. Kenapa kamu tidak cari perusahaan untuk magang? Bukankah itu bisa dapat lebih banyak? Kamu kan selalu tahu. Mengatur keuntungan maksimal. Tapi liburan musim dingin cuma 1-2 minggu. Perusahaan mana yang mau menerima magang sebentar itu? Lagi pula, sekarang aku siang hari bagi-bagi brosur. Malamnya aku ke bar. Dan ada kerja shift di warung makan, aku bisa dapat gaji 3 kali lipat. Gaji di perusahaan mana yang bisa sebanyak ini kalau dijumlah? Inilah keuntungan maksimalku. Halo, terima kasih. Ayo, aku bantu kamu bagi. Terima kasih banyak, ganteng banget. Halo, Jangan-jangan, Halo. terima kasih. halo, terima kasih. Ganteng banget. Terima kasih. Terima kasih banyak. Lihat dulu. Terima kasih. Ngomong-ngomong, kamu akhir-akhir ini dengan pacar kecilmu. Bagaimana kabarnya? Lumayan baik. Kamu tahu kami rukun lagi? Kelihatan dia suka kamu, kamu juga suka dia. Waktu itu kalian sudah seperti itu, mana mungkin tidak rukun lagi. Halo, terima kasih. Halo. Terima kasih. Halo. Halo, terima kasih. Lihat dulu. Terima kasih. Sudah habis semua kan? Kamu bisa pulang. Aku masih punya banyak. Lanjutkan saja. Jujur saja. Pakaianmu tidak cukup hangat. Meskipun dingin, tapi aku juga dapat pelajaran. Pelajaran apa? Dingin itu sebenarnya prinsip ekonomi. Efek marginal yang meningkat, bukan menurun. Awal 1-2 jam masih bisa ditahan. Tapi semakin lama semakin sulit. Baju sebanyak apapun tetap terasa. Tapi untungnya bahwa
Aku pergi dulu, hati-hati. Sudah makan? Ayo bareng. Aku ada urusan, makan sendiri aja. Semua ini udah dikirim semuanya? Udah selesai. Nih, buat kamu. Makasih. Cepetan, jangan sampai telat. Ayo pergi. Ayo, aku traktir nonton film. Gimana? Mau enggak? Boleh. Cepetan, ayo pergi. Jangan buru-buru, ayo pergi. Ke bar yang mana? Tempat biasalah. Ayo, pergi. Lapar ya? Kakek. Beliin anaknya yang hangat-hangat. Makasih. Makasih, Kak. Sama-sama. Oh, tidur ya, sayang. Enggak dingin, enggak dingin. Ini 5.000, aku beli. Makasih. Olivia. Apa ini? Hei dia, Siapa yang ngasih? susah ngomongnya. Masa susah ngomongnya? Kalau nggak mau bilang, aku nggak mau. Lihat aja tanganmu itu. Ini mungkin agak lama, tapi pakai aja. Siapa tahu ada efeknya. Halo. Now carry Olivia. Iya, boleh minta tolong sesuatu? Apa? Tolong sampaikan ini ke dia. Ini apa? Ini salep buat radang dingin. Radang dingin emang bukan penyakit parah. Tapi sakit dan gatal, malam-malam gak bisa tidur. Ini baru aja aku bawa dari luar negeri. Nggak mahal-mahal juga, di rumah juga cuma numpuk. Jadi aku bawa aja buat dia. Tapi Olivia itu udah baikan sama pacarnya. Bukan kayak yang kamu pikir. Ya udah, Jangan bilang ini dari aku. Siapa yang ngasih juga nggak bilang, suruh pakai aja. Aneh banget. kalau begitu anggap saja aku yang memberikannya. Kalau begitu aku tidak sungkan-sungkan ya. Baik, Terima kasih. Tante. Tante Wu, jangan dikunci dong. Aku belum masuk. Kok kamu? Tiketnya besok pagi baru berangkat. Kalau budget malam ini kan sudah dikunci. Aku cuma menginap semalam, besok pagi pasti pergi. Tidak bisa. Kamu lebih baik pergi saja. Bukan tante, aku cuma butuh satu tempat tidur saja. Lagi pula kalau aku keluar sekarang, pasti hotel sudah penuh. Warnet juga pasti sudah tutup. Ini bukan aku tidak mau mengizinkanmu. Sekolah ada peraturan, lagi pula. Bahkan kalau aku izinkan kamu masuk juga tidak ada gunanya. Mulai malam ini, asrama ini listriknya akan dipadamkan. Tante Wu, lihatlah hubungan kita yang selama ini baik. Izinkan aku menginap semalam lagi, besok pasti aku pergi. Kalau malam ini kamu tidak mengizinkanku masuk, aku akan tidur di jalanan, kedinginan. Tunggu. Boleh ya? Baiklah. Aku bukakannya. Itu. Besok pagi saat pergi, kamu harus pastikan kamarmu. Jendela dan pintunya diperiksa, semuanya dikunci dengan baik. Saat pergi, serahkan ini ke pos satpam. Baik, tenang saja. Baik, cepat masuk dan istirahatlah. Baik, sampai jumpa.
Sampai jumpa tante. Aku yang tutupkan. Nona Yan. Kenapa kamu di sini? Ada masalah ya? Kenapa duduk di sini? Uangku dicuri. Pemeriksaan tiket, para penumpang, silakan tunjukkan tiket Anda. Kita mulai pemeriksaan tiket. Antre di sana, jangan menyerobot. Satu persatu. Maaf. Ada apa, Nona? Dompetku dicuri, uang tunai dan kartuku hilang semua. Berapa yang hilang? Lebih dari 400. Kok bisa tidak hati-hati? Lihat saja, di sini ramai sekali orang. Pasti banyak copet, sekarang laporkan ke polisi. Tidak bisa selesai seketika, cepat pergi ke bank. Blokir kartu bankmu. Ada apa? Tiketku juga dicuri. Bagaimana ini? Nanti beli tiket lagi, perlu aku telepon? Keluargamu? HP kau masih ada? HP masih ada. Syukurlah, lain kali hati-hati ya. Ya ampun. Tiket juga hilang. Tiketnya juga dicuri. Tidak apa-apa. Hilang harta, terhindar dari bencana. Ini bukan untukmu, ini pinjaman. Aku bisa cari cara sendiri, benar-benar tidak perlu. Jangan-jangan kamu mau cari uang dengan membagi-bagikan brosur lagi. Cukupkan uang untuk beli tiket baru pulang. Sini. Kalau begitu aku pinjam 400 dulu. Aku masuk lihat masih ada tiket atau tidak. Nanti aku kembalikan. Tolong jaga tasku sebentar. Terima kasih. Tiket sudah habis terjual. Sekarang apa rencanamu? Meskipun kamu naik taksi pulang sekarang, kurasa tidak ada mobil yang mau mengantarmu. Begini saja, besok aku kebetulan mau pulang kampung. Aku bisa sekalian mengantarmu. Lagi pula Laoli tetap harus mengantarku pulang. Kita satu kota asal, jalannya sama. Bawa kamu juga tidak akan tambah biaya bensin. Bantuan ini masuk akal, kan? Aku harus tanya pacarku dulu. Baik, tanyakanlah. Setelah konfirmasi, kirim pesan padaku. Baik, terima kasih. Aku pergi dulu. Sedang menempel coklat. Sudah pulang, Lauliu, berapa harga ikannya? 150. Mahal sekali, ini kan tahun baru.
aku baik-baik saja. Awalnya rencana pulang hari ini. Tapi tiket pulang tidak kebeli. Hari ini tidak bisa pulang. Besok aku akan cari cara pulang. Boss Cheng. Lokasinya bukan lewat sini. Navigasinya error. Aku biasanya naik bus pulang. Kalau nyetir lewat mana, aku nggak tahu. Laoli. Terus lurus. Di persimpangan depan belok kanan, seharusnya ada jembatan. Di bawah jembatan belok kanan lagi, terus lurus. Oak. Jalan ke rumahmu. Aku nggak tahu. Tapi sekarang, kamu harusnya udah tahu jalan kan? Tolong berhenti di pinggir jalan depan aja. Baik, Nona Yan. Jalan di depan agak susah. Perlu aku antar masuk? Nggak usah, nggak usah, nggak usah. Makasih ya. Makasih banyak, udah repot-repot. Nanti kontak lagi. Dadah. Bos Cheng, kita pergi? Rumahnya kelihatan agak berantakan. Tunggu bentar dulu. Oak. Ibu. Aku pulang. Mama. Ayah. Aku pulang. Kamu pulang kapan? Rumaku. Mau pulang kapan ya? Shanghai agak ramai. Pulang. Agak berantakan, jadi aku pulangnya telat. Siapa yang suruh kamu pergi ke Shanghai? Sini. Kemarin, main kartu menang dikit. Beli kue kurma, taruh di kulkas. Mau makan? Aku ambilin. Udah nggak usah. Nanti aja. Aku buka pintu. Kamu mau apa? Pega ini Nona. Ini kan tahun baru. Aku bawa oleh-oleh buat keluarga kamu, terima ya. Jangan. Ayahku memang bukan kau yang bunuh, tapi aku dan ibu. Nggak mau lihat kau. Cepat pergi, bukan? Cepat pergi deh. Kamu lihat dulu bisa dipakai atau enggak. Kami nggak butuh. Aku dan ibu nggak mau lihat kau. Bukan, Nona kamu ini. Cepat pergi deh. Kalau bisa dipakai, kamu tinggalkan. Kalau enggak, kasih ke tetangga. Enggak perlu. Siapa? Bibi, ini aku. Kamu ini kaki tangan. Nggak apa. Kamu ini kaki tangan. Aku datang menjenguk Bibi. Ibu. Kamu tangguh. Bukan? Cepat pergi. Kamu berdiri. Cepat pergi. Ibu. Kamu kejar dia. Kamu kejar dia. Cepat kejar dia.
Kamu juga kaki tangan. Gimana bisa menghadapi ayahmu? Dosa, kamu teriak apa sih? Ayo pulang sama nenek. Hari pertama tahun baru. Dosa, Xiaobin, cepat pergi, cepat pulang. dosa. Udah, jangan bicara. Dengar kata. Kamu terus ikut aku. Tanganmu terluka. Ikut aku suntik dulu. Kamu jawab pertanyaanku. Kenapa enggak minta izin dulu? Lalu ikut aku pulang. Mengintip privasi orang, asik ya? Atau kamu pikir karena sudah bantu aku, kamu bisa seenaknya masuk ke hidupku? Ini bukan kayak dulu. Teman atau orang sekampung bisa jelasin. Kalau bikin kamu gak nyaman, aku minta maaf. Tapi aku punya alasan sendiri. Tapi sekarang, ikut aku suntik dulu. Baru bisa kuberitahu. Nggak mau. Mama. Mama bukain pintu dong Mama. Mama bukain pintu ya Mama. Mama biarin aku masuk. Mama. Ayo suntik dulu. Ayo. Kuncin pintunya baik-baik. Sekarang bisa ceritakan. Awalnya aku membantumu. Benar-benar hanya karena kagum padamu. Tapi suatu hari, aku di luar kafe. Tak sengaja melihatmu menolong sepasang pengemis yang sedang bertengkar. Laparja, makan sampai kenyang. Kakek, beliin anak ini makanan hangat. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Saat itu, aku teringat adikku. Waktu kecil dia sepertimu. Baik hati. Meski di dompetnya gak punya banyak uang jajan, tetap mau menolong mereka yang Kamu punya adik juga ya? Apa dia tinggal di luar negeri sama orang tuamu? dia meninggal. Saat aku berusia 13 tahun. Tak ada yang tahu. Di usianya yang masih kecil, sudah punya penyakit jantung bawaan. Maaf ya, aku nggak tahu. Aku. Gak apa-apa. Kamu tahu nggak? Kadang kalau aku melihatmu, aku jadi berpikir, kalau dia masih hidup, mungkin seumuran denganmu. Kira-kira jadi seperti apa ya? Dan kalian berdua punya satu kesamaan. Apa itu? Sama-sama keras kepala. Anak sekecil itu kok bisa tahu dia keras kepala?
Dia sampai nggak makan berhari-hari. Cuma demi bisa masuk SD yang dia mau. Ngotot sama orang tuanya. Ini memang mirip. Luka saya sudah diobati. Suntikannya tidak usah, saya tidak bawa ponsel. Saya takut nanti ibu saya cari saya tidak ketemu dan khawatir. Saya harus lalu. Tidak boleh. Suntikan ini harus dilakukan. Laoli, kamu jaga dia, saya bayar dulu. Kalau begitu pakai bajumu. Nona Yan. Karena Bos Cheng sudah memerintahkan. Ya duduk di sini istirahat sebentar. Saya sudah hampir 3 tahun bersama Bos Cheng. Belum pernah melihatnya begitu perhatian pada seseorang. Sepertinya di hatinya, dia menganggapmu seperti adik kandungnya sendiri. Jangan lihat Bos Cheng di kantor. Terlihat tangguh, sejujurnya dia sering tidak bisa tidur nyenyak di malam hari, mungkin karena merindukan adiknya. Tadi Bos Cheng agak emosional. Jangan dipikirkan ya. Ini yang hangat. Hangatkan badan. Terima kasih. Kamu pulang dulu, saya di sini sebentar lagi. Saya pulang sendiri saja. Orang tua saya. Awalnya bilang akan pulang ke negara, menemani saya tahun baru. Tapi tadi saya terima telepon. Mereka mungkin tidak bisa pulang hari ini. Jadi saya tidak ada acara. Bos Cheng, di sekitar sini. Hanya ada satu warung yang buka, saya beli sedikit pangsit. Ini. Sangat sulit. Jangan bilang begitu, ini sudah seharusnya. Saya tunggu di mobil. Ayo makan pangsit. Sangka Penteng, pertama mari kita kenali. 4 tim yang akan bertanding malam ini. Punya saya. Bukan, tunggu sebentar. Changgu Xiao Xiao. 2 piring pangsit hampir habis kamu makan sendiri. Kamu. Perutnya tahan tidak? Nanti malam tidur, jangan sampai tidak enak badan. Jangan makan lagi. Saya tahan, masih bisa makan. Camel. Baik, kamu ambil. Saya, Makanlah kenari untuk nutrisi otak, jangan sampai gigimu sakit. Tunggu, aku benar-benar dapat. Ada, masih belum. sudah 2 piring. Aku harus dapat koin keberuntungan itu. Sini, masih ada 1 piring lagi. Terus makan. Kamu makan saja, piring ini semua untukmu, kami tidak makan. Kamu pasti menyembunyikan koin itu. Kalian berdua bekerja sama. Lihat, kamu tidak perlu, kamu bisa ambil 1 saja dan langsung masuk mulut. Masih acting lagi. Dapat. Kamu. Mama. Mama, benar-benar tidak ada. Bukan, nak. Mama sengaja. Aku tidak tahu, lihat aku bilang, aku ambil 1 saja dan langsung. Lihat, tidak menyangka koin ini. Aku dapat, lihat. Jangan marah, nak, jangan marah. Bukan sengaja. Papa beruntung. Lihat. Ayo, apa itu? Ayo, angkat, ayo. Xiao Xiao. Ini, Papa dan Mama memutuskan untuk memberikan koin keberuntungan ini. Untukmu. Kenapa? Karena tahun ini, kamu akan ujian nasional.
Semoga koin keberuntungan ini membawa keberuntungan untukmu. Kamu pegang ini, dapatkan nilai bagus. Bagaimana? Punyaku. Punyaku. Kamu mengambil keberuntungan papa. Ayo, hari ini tahun baru, lalu anak kita punya koin keberuntungan ini. Ujian nasional tahun ini pasti sukses. Pasti. Selamat tahun baru, semangat. Tidak bisa. Ayo, makan sedikit, Mama. Nona Yan, kita sudah sampai. Apapun kesalahpahaman antara kamu dan ibumu, bicaralah baik-baik. Ada apa? Masih ada apa lagi? Bisakah aku pinjam uang lagi darimu? Karena aku juga harus beli tiket pulang. Aku juga nggak mau minta ke mamaku. Aku juga nggak mau bikin pacarku khawatir. Kamu butuh berapa? Yang kemarin 400, kali ini aku pinjam 600 ya. Biar genap, lain kali aku kembalikan sekalian. Laoli. Nanti aku kembalikan. Sampai jumpa di Shanghai. Ayo Laoli. Bos Cheng, apa kita perlu tunggu lagi? Gak perlu, ayo pergi. Permisi, apakah Anda yang Xiao Chen? Iya, betul. Jadi Anda yang telepon saya? Iya, dijadwalkan siang ini. Wawancara di perusahaan Doho Capital. Doho Capital. Apa Shen Xuan yang menyuruh Anda cari saya? Iya, Pak Cheng yang merekomendasikan Anda. Berdasarkan kondisi Anda, kami jadwalkan wawancara di 3 perusahaan. Yang pertama Doho Capital. 2 lainnya masih dalam pertimbangan. Jadi saya masih menunggu kabar. Begini, ikut saya. Silakan. Hello. Ini peserta wawancara hari ini. Nona Yan Xiaochen. Ikut saya. Langsung cari desainer, lewati atasan. Oke, saya paham. Makasih. Mulai ya. Dari CV, Anda lulusan jurusan keuangan Universitas Hua. Betul. Kenapa memilih industri keuangan? Semua lapisan masyarakat dan industri butuh aliran dana, baik jangka pendek atau panjang. Kebutuhan dana domestik atau luar negeri, industri keuangan bisa memenuhi semua kebutuhan itu. Ini yang bikin investasi dan imbal hasil bisa diraih dengan usaha pribadi. Setelah lulus,
Berarti Anda nggak punya pengalaman di industri keuangan. Menurut Anda, bagaimana Anda bisa memenuhi syarat kerja di perusahaan kami? Aku memang kurang pengalaman kerja. Tapi aku pernah magang di Mackey Capital. Aku tahu. Kerja nyata jauh lebih kompleks dan beragam dibanding teori. Tapi saya punya rasa tanggung jawab dan kemampuan belajar yang kuat. Serta kemampuan beradaptasi, dan saya juga cukup rajin. Dalam pekerjaan magang sebelumnya, saya juga berhasil menyelesaikan semua tugas yang diberikan. Jadi, pengalaman kerja yang saya dapatkan sangat bermanfaat. Pengetahuan yang saya pelajari di sekolah dan pengalaman kerja saya membuat saya yakin bisa menjalankan pekerjaan ini dengan baik. Jika ada dana 1 miliar, industri apa yang akan kamu investasikan? Jika saya punya 1 miliar sekarang, saya akan memilih berinvestasi di fintech. Saya tidak ada pertanyaan lain. Xingli, bagaimana pendapatmu? Saya perhatikan satu masalah. Nilai-nilaimu semua A+. Tapi kenapa tidak punya gelar sarjana? Saya saat di sekolah, ada satu mata kuliah wajib, di mana saya membantu teman menyontek. Baik, wawancara kita selesaikan dulu. Kamu bisa menunggu di luar. Terima kasih. Sayang sekali, nilai-nilaimu sangat bagus. Kenapa mau membantu orang lain menyontek? Ini noda moral. Jadi, semuanya ditolak? Bagaimana wawancaranya? Sudah selesai? Belum, saya masih menunggu hasilnya di luar. Halo, Bagaimana? Lancar? lumayanlah. Lalu mereka tanya soal ijazah sarjanamu? Ditanya, ya jawab jujur saja. Kamu bilang? Itu kan tidak menguntungkanmu. Seharusnya aku cari alasan yang lebih baik untuk mengelabui mereka. Kalau mereka mau tahu, pasti bisa ketahuan. Terserah mereka mau terima aku atau tidak. Yang penting aku sudah jujur. Tidak menyesal. Kamu juga benar sih. Ya sudah, kalau perusahaan ini tidak menerima, masih ada yang lain. Aku tunggu di kedai kopi dekat pintu, kalau sudah selesai langsung ke sini. Oke. Dadah. Selamat, kamu sudah masuk ke tahap wawancara terakhir kami. Selanjutnya, partner manajemen kami akan mewawancaraimu langsung. Ikut saya. Terima kasih. Masuklah, semoga beruntung. Silakan duduk. Kenapa? Dari ekspresimu, sepertinya kamu sudah menebak semuanya. Aku hanya menebak setengahnya. Aku kira kamu hanya seorang eksekutif di perusahaan ini. Tapi aku tidak menyangka. Jadi, resumeku, kamu yang mengirimkannya. Ya. Tapi aku tidak ikut campur dalam wawancara. Baru 10 menit yang lalu, wakil direktur perusahaan dan direktur pelaksana masih berdebat tentang apakah kecurangan dalam ujian, termasuk pelanggaran serius atau tidak, berdebat sengit. Tapi sekarang, kamu sudah duduk di sini. Selain kemampuanmu sendiri, ada satu hal lagi, yaitu kejujuranmu. Aku mengerti. Baik. Sekarang, bisakah kita mulai wawancara? Apakah kamu tahu, Doka itu adalah perusahaan? Seperti apa? Perusahaan dana swasta yang menghasilkan keuntungan dengan berinvestasi di berbagai industri dan perusahaan, atau dengan memecah dan menyusun kembali sebuah perusahaan untuk mendapatkan imbalan.
Apakah kamu mau bekerja di dana swasta? Jangan buru-buru. Berikan beberapa menit untuk memikirkannya, lalu beritahu aku. Aku mau. Aku tertarik dengan investasi keuangan. Kedua, jujur saja. Saat ini aku tidak memiliki pilihan yang lebih baik dari ini. Jadi, aku pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk melakukan yang terbaik. Nona Yan. Selamat. Kamu diterima. Besok bisa mulai bekerja. Hanya seperti itu? Memangnya harus bagaimana? Sebenarnya, sebelumnya, aku sudah mewawancaraimu sekali, dan aku yang mengajarmu. Cara menghadapi wawancara. Menurutmu, apalagi yang harus aku tanyakan padamu? Sepertinya benar juga ya. Tapi ada beberapa hal yang ingin kutegaskan lagi. Perusahaan memutuskan untuk mempekerjakanmu. Karena kamu cukup berbakat. Bukan karena kamu mengenalku. Jika kamu tidak bekerja dengan baik, aku tetap akan memecatmu. Tadi pewawancaramu bilang, setiap orang harus punya kesempatan kedua. Aku setuju dengannya. Jangan mengecewakan kami. Aku akan berusaha. Jangan lupa ke HRD buat urusan onboarding. Oke. Soal pacarmu. Aku yang akan jelaskan ke dia, pasti beres. Ini meja kerjamu. Anak baru ya. Aku yang Xiao Chen, salam kenal. Panggil saja Xiao Chen. Hai Xiao Chen, Hello. hati-hati sama dia. Liu Yi, Xiao Chen serahkan tanah muda. Oh Gampang. Xiao Chen. Cium bau apa enggak? Mau apa? Enggak kerasa kamu datang ke kantor ini. Udaranya jadi manis? Jadul banget lo, kayak di sinetron. Banyak bacot. Jangan salah paham, budaya perusahaan kita emang gini. Ngomong-ngomong, ada yang mau ditanyakan lagi? Aku penasaran job deskku apa aja. Tugas analis tuh minta data ke perusahaan portofolio. Sama calon investasi, terus ngerapihin datanya. Bikin notulensi rapat, terus diarahin atasan. Buat analisis industri, analisis pasar, analisis perusahaan sejenis. Analisis transaksi komparatif, analisis kebijakan, gitu-gitu. Apa aku bisa ketemu managing partner? Mimpi kali. Ukurak aja. Level Mu. Jauh banget dari partner, ini cuma D. Tangamasi Ada Investment Manager, Senior Investment Manager. VP, Managing Director. Jadi kecil banget kemungkinannya. Bisa langsung deal sama partner. Tapi ada kabar baik nih. Bosmo. Adalah Senior VP. SI Penny here excellently. Penny here low. Siapa yang bilang penyihir? Salah dengar Kasin Lee, tadi aku bilang cantik. Iya kok. Jan Xiao Chen ja? Mari berkenalan secara resmi, aku adalah atasanmu. Excellently. Proses kenalan dengan pacar sudah selesai, kan? Tidak, bukan pacar, bukan. Teman laki-laki. Ikut aku ke kantor sebentar. Hati-hati masuk, semua yang bekerja di bawah Sin Lee akan melalui wawancara kedua. Dia akan memberikan evaluasi kedua jika kamu tidak lulus. Bosin. 2 hari lagi perusahaan kita akan mengadakan presentasi kerja. Aku ingin kamu mewakili departemen kita. Siapkan presentasi. Nanti, kamu harus melaporkan ke semua departemen tentang proyek penting yang diinvestasikan dan diikuti oleh perusahaan kita. Beberapa laporan analisis. Ini adalah datanya. Tidak ada masalah, kan? Kamu lulusan terbaik Huada. Presentasi saja. Tidak masalah. Kalau ada masalah, beritahu aku. Waktu adalah uang. Cepat. Baik.
Dengan memanfaatkan berbagai hubungan sosial, tidak merusak reputasi perusahaan latar belakang, dan juga membuat investor merasa tenang, sehingga investor akan terus berdatangan ke platform. Setelah popularitas platform naik, tidak akan kekurangan investor. Lakukan ketiga hal di atas dengan sungguh-sungguh. Platform akan semakin besar. Terima kasih. Yang terakhir adalah Yan Xiaochen. Mari kita lihat. Aku yang akan melakukannya. Halo semuanya, hari ini aku. Maaf semuanya, presentasi departemen kami dibatalkan. Lucy, aku. Kamu ingin bertanya mengapa, kan? Ini, diucapkan di depan banyak orang. Tidak merasa malu? Pengumpulan data tidak cukup detail, analisis pasar tidak mendalam. Menurutku, laporan ini benar-benar membuang Tinta perusahaan kita. Sudah kukatakan, jika ada masalah, tidak bisa diselesaikan sendiri, beritahu aku. Sekarang ini tidak profesional dan tidak kreatif. Nona Yan, aku harap kamu mengerti. Ini tidak menyelesaikan masalah apapun. Aku bahkan mulai meragukan, membiarkanmu masuk ke perusahaan kita. Apakah keputusan yang tepat? Karena presentasi terakhir dibatalkan. Maka rapat penutupan hari ini selesai sampai di sini. Rapat selesai. Jangan buru-buru kasihan. Masih panjang jalan yang harus ditempuh. Xiaochen, kamu sudah makan? Kamu siang tadi makan mie instan, terus makan es krim, nggak takut gendut? Ini bukan aku yang beli. Berarti ada yang ngasih. Wah, siapa? Aku mana tahu, kamu mau makan. Ini buat kamu. Orang lain ngasih ke kamu, aku. Silakan, kamu makan saja. Ini buat kamu. Kalau gitu aku nggak sungkan ya. Sebenarnya akhir-akhir ini, proyek di perusahaan banyak banget. Kamu nggak bisa selesai satu laporan analis yang lengkap dan detail dalam 2 hari, itu wajar sih. Tapi, kamu udah jadi incaran Xinli, masa depan kamu mungkin nggak akan lama lagi enaknya. Oh iya. Dia baru pulang dari luar negeri, suka dipanggil Xinli. Jangan-jangan kamu udah nyinggung Xinli? Halo, selamat siang. Ini saya. Anda siapa? Saya pernah kasih kartu nama ke kamu. Sepertinya kamu sama sekali nggak nyimpen nomor saya. Kamu sombong banget ya. Saya masih berharap kamu akan telepon saya. Ada yang bisa saya bantu? Begini. Saya. Pension kamu. Sekarang, saya harus kerja. Saya tahu, sekarang jam istirahat siang. Gak apa-apa. Saya ke kantor kamu aja. Ada hal penting banget yang mau saya omongin. Oke, nanti saya kirim alamatnya. Dah, Siapa tadi? urusan lo. Siapa sih? Elon Dong. Penasaran banget. Udah, kerja. Tante, Saya pesanin kopi buat kamu, nggak tahu. Cocok nggak sama selera kamu? terima kasih. Selamat ya. Cepat sekali kamu dapat pekerjaan bagus seperti ini. Kamu benar-benar membuatku terkesan. Anda terlalu memuji. Xian memang anak yang pintar. Tapi kamu belum cukup cerdik. Kalau kamu benar-benar pintar, hal yang kita bicarakan sebelumnya, kamu harus tahu harus bagaimana. Bukankah aku sudah mengundurkan diri? Bukan ini yang kemaksud.
Yang kumaksud adalah kamu putus dengan Shen Hou. Meninggalkan orang yang paling dicintai. Di mata Anda itu cerdik? Kalau benar-benar mencintai, maka pertimbangan masalahnya harus dilihat dari sudut pandang pasangan. Kalau tidak, memaksa mempertahankan pasangan pasti ada tujuan lain. Mari bicara terbuka. Dengan penghasilanmu sekarang yang sangat sedikit ini, kamu tidak bisa melunasi utang judi ibumu yang besar. Makanya kamu nekat mempertahankan Shen Hou. Setelah menikah, Shen Hou otomatis akan melunasi utangmu, benar kan? Belum lagi kami sebagai orang tua Shen Hou. Kami berdua membangun dari nol, tidak akan mengizinkan orang luar menghambur-hamburkan harta kami. Dari sisi Shen Hou sendiri, aku juga tidak ingin dia menjadi bahan tertawaan atau bahan gunjingan orang. Utang judi ibuku sudah kulunasi. Anda menyelidiki keluarga kami sampai sedetail itu. Sungguh merepotkan Anda. Tapi urusan keluargaku akan kutanggung sendiri. Aku tidak pernah berpikir untuk merepotkan Shen Hou. Dan aku bukan gadis seperti yang Anda kira. Anda juga tidak perlu menakut-nakutiku seperti ini. Kamu pikir aku menakut-nakuti kamu? Yang kubicarakan adalah kenyataan yang kejam. Ingin tahu di perusahaan seperti ini, kamu kerja sebagai apa? Bagi kami tidak sulit mengetahuinya. Dengan pengaruh Shenxi di industri ini, terkadang hanya perlu satu telepon dariku. Semauzamu akan sia-sia. Jadi jika kamu masih nekat mempertahankan Shen Hou, tidak mau putus, ayahnya akan mengusir Shen Hou dari perusahaan kami, lalu apa yang akan terjadi? 2 orang bermasalah, dikeluarkan bersama dari universitas. Dikeluarkan lagi dari perusahaan, kamu pikir masih ada perusahaan mana lagi yang mau mempekerjakan kalian? Di kota sebesar Shanghai ini, tanpa pekerjaan tetap, tanpa penghasilan stabil. Bisa kamu bayangkan, kalian berdua hidup dari apa? Pasangan miskin serba susah. Nanti saat itu datang, semangatmu sebesar apapun akan hancur berantakan di depan kebutuhan sehari-hari. Hasilnya cuma 1-2 kata, putus. Jangan lihat aku dengan ekspresi begitu, pasti dalam hatimu berpikir, kenapa aku bisa sekejam ini? Tapi yang kukatakan semua fakta. Aku kasih tahu lagi. Shen Hou, dia bisa menyanyiakan waktu 10 tahun. Lalu setelah 10 tahun, dia kembali, tetap akan jadi pewaris grup Shenxi. Tapi kamu, kalau menyanyiakan 10 tahun, nanti kamu jadi apa? Pernah kamu pikirkan? Sebagai ibu, aku tega. Aku lebih rela. Gemini akan sepuluh tahun daripada kamu menyanyiakan seluruh hidupnya. Kamu paham? Jadi, kalau kamu memilih untuk putus dengan Shen Hou, pergi dari Shanghai, syarat yang kujanjikan waktu itu semua tetap berlaku. Kita bisa minta notaris. Bahkan aku tambah, semua biaya studimu di luar negeri aku tanggung. Aku tambah lagi. Aku akan suruh orang khusus merawat ibumu di sini, agar kamu di luar negeri hidup tenang tanpa kekhawatiran. Bagaimana? Setuju? Anggukanmu artinya. Aku tak pernah menyangka satu pilihanku bisa semahal ini. Kalau kamu benar-benar mencintai anakku, lebih baik kamu melepaskannya. Mencintai seseorang tak harus bersamanya, kan? Cinta kecil baru tak mau melepaskan, cinta sejati harus dilepaskan. Anggukanmu artinya, kita sepakat. Maksudku, aku tidak hanya tak akan meninggalkan Shanghai, aku juga tak akan putus dengannya. Aku malah akan bersamanya dengan baik.
Kamu benar-benar membuatku menyaksikan betapa hebatnya didikan keluarga. Tante, jangan. Bos Hou. Aku selalu mengira Anda benar-benar peduli pada kebahagiaanku dan Shen Hou. Ternyata aku salah. Anda hanya berdasarkan prasangka Anda. Bertekad memisahkan kami. Tapi jika alasan Anda benar-benar kuat, mengapa Anda harus mengancamku seperti ini? Dan jika Shen Hou tahu Anda terus mencariku, ingin mengendalikan hidupnya, menurut Anda, apa yang akan dia pikirkan? Kamu pikir kita duduk di sini, aku mengancammu? Soal Shen Hou, dia adalah anakku. Aku yakin dia mengerti kasih sayang seorang ibu. Semua yang kulakukan adalah untuk kebaikannya. Bos Cheng, Kenapa ekspresimu begitu serius? Apa tekanan pekerjaan terlalu besar? Cheng Ziyuan, Bos Xiao Chen. Ini siapa? Ibu Shen Hou. Hello, Halo, kebetulan aku juga kenal Shen Hou. Kalau begitu Anda tahu Xiao Chen dapat pekerjaan baru? Karena peduli, datang melihatnya, ya? bisa dibilang begitu. Jangan khawatir, Xiao Chen di perusahaan kami. Sangat baik performanya, kami semua puas. Ngomong-ngomong, aku baru-baru ini tahu beberapa hal tentang pekerjaannya sebelumnya, tapi tenang saja. Kami yang bekerja di bidang keuangan tidak pernah percaya pada kabar burung. Kami hanya percaya pada data objektif yang nyata. Meski aku tidak tahu siapa orang ini. Tapi jika orang ini berani bertindak sembarangan lagi, menyerang karyawan kami, berarti menghina perusahaan kami. Pengacara perusahaan kami justru menunggu kesempatan untuk membuktikan gaji jutaan mereka sepadan. Sepertinya kalian ada pekerjaan yang perlu dibahas. Aku pamit dulu, Xiao Chen. Pertimbangkan baik-baik apa yang kita bicarakan. Sampai jumpa. Duduklah, sudah tidak apa-apa. Apa yang kamu katakan tadi? Tahu tentang pekerjaanku sebelumnya. Apa itu? Baru tadi malam seseorang pergi ke kotak surat perusahaan sebelum mengirim dokumen anonim, memalsukan dokumen keuangan scans. Mari kita perhatikan karyawan yang ternoda. Yang harus Anda tanyakan adalah, siapa yang memberitahu Anda tentang perusahaan? Beri makan Shen Hou. Ada apa? Pikirkan aku. Apa kau membawaku ke ibu kota Doher? Katakan pada ibumu. Aku bilang, aku akan membual padanya. Menyetujui pengunduran diri Anda adalah keputusan yang sangat salah. Apa yang saya lakukan? Kenapa kau tiba-tiba bertanya? Apakah ibuku mencarimu lagi? Tidak apa-apa, ibuku sudah setuju. Dia mungkin hanya peduli padamu. Lalu aku tahu, aku masih punya sesuatu. Aku tidak akan memberitahumu. Selamat datang. Sampai jumpa. Kopi hitam Terima kasih. dengan es krim. Anda makan mie instan dan Anda makan es krim. Ini bukan yang saya beli. Itu dari seseorang. Es krim dengan kopi hitam. Satu manis dan satu pahit pasti istimewa. Sepertinya kau tahu lebih dalam. Aku ingat pernah bermain ski di Kanada. Pada hari pertama, lengan saya terluka. Teman yang ikut denganku. Aku sendirian di resor untuk menonton salju. Tiba-tiba aku ingin es krim. Aku berjalan jauh di salju yang sangat tebal. Aku baru saja membelinya kembali. Es krim terbaik yang pernah saya makan. Meskipun mereka semua keluar dari freezer. Tapi es krim di musim panas sangat lembut. Es krim musim dingin sedikit lebih keras. Rasanya agak sepi.
Bukankah itu aneh? Orang-orang suka manis dan pahit ketika mereka masih muda. Rasanya seperti kebahagiaan pertama dalam hidup. Tapi setelah tumbuh dewasa, banyak orang mulai menikmati rasa pahit. Mungkin karena setelah dewasa, baru sekarang lidah kita benar-benar mengerti. Pahit sebenarnya adalah bagian dari hidup. Tak bisa dihindari, hanya bisa belajar menikmatinya. Coba dulu. Sekarang makan es krim ini. Dingin banget kan? Coba yang pahit dulu baru manis. Gimana? Gigiku. Gigi mau copot. Mau bilang apa? Sama-sama. Sebenarnya hidup tak selalu indah. Perjuangan itu bisa membuatmu lebih kuat. Perubahan itu bisa membuatmu lebih bijaksana. Kalau begitu, aku bawa kekuatan dan kebijaksanaanmu dulu ya. Daripada gajiku dipotong, dadah. Pak Hou, kopi dan foto yang Bapak minta sudah selesai. Bagus, nanti kirim ke saya. Halo. Tolong cari informasi seseorang. Direktur PT Shenxi. Oh,